Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan Hanifah, mahasiswi peternakan UIN Siska Riau semester 5. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum ilmu tilik dan tingkah laku ternak, yaitu pengukuran morfometrik berupa tinggi badan, panjang badan, dan lingkar dada. Kemudian saya juga melakukan pendugaan umur melalui metode gigi. Nah, di sini saya menggunakan objek sapi Bali dan menggunakan alat berupa pita ukur beserta tongkat ukur. Oke teman-teman, lokasi kegiatan praktikum saya pada kesempatan kali ini yaitu di Teaching Farm Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Di lokasi ini ada berbagai jenis ternak, diantaranya sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Di antara semua ternak tersebut, saya hanya mengambil sapi Bali betina dan ayam sebagai objek pengamatan pada praktikum kali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu morfometrik tubuh. Morfometrik adalah ukuran-ukuran tubuh ternak yang dapat digunakan untuk mengestimasi bobot badan, mengetahui tumbuh kembang ternak apakah sudah sesuai dengan umurnya, serta melakukan seleksi pada ternak. Adanya variasi morfometrik suatu populasi dapat disebabkan oleh perbedaan struktur genetik dan pengaruh faktor lingkungan yang berbeda, seperti sistem pemeliharaan, pakan, dan lain-lain. Pengukuran ukuran tubuh ternak sapi pada kesempatan kali ini diawali dengan pengukuran panjang badan. Panjang badan pada sapi diukur dengan cara membentang pita ukur dari depan sendi bahu atau tuberculum major humeri sampai dengan tepi belakang tonjolan tulang duduk atau tuber ischi. Pengukuran panjang badan umumnya dilakukan menggunakan tongkat ukur. Namun, karena keterbatasan alat, maka di sini saya menggunakan pita ukur yang dihitung dalam satuan sentimeter. Nah, setelah diukur, hasil menunjukkan bahwa panjang badan pada sapi Bali ini yaitu 113 cm. Selanjutnya, lingkar dada. Pengukuran lingkar dada pada sapi diukur persis di belakang kaki depan, di belakang siku dan tulang belikat, serta melingkar mulai dari pundak sampai dasar dada menggunakan pita ukur. Pada pengukuran lingkar dada ini, pita ukur harus dikencangkan sehingga bagian dada terasa. Setelah diukur, hasil menunjukkan bahwa lingkar dada pada sapi Bali ini yaitu 144 cm. Next, tinggi badan atau tinggi pundak. Pada ternak ruminansia, tinggi badan diukur tegak lurus dari permukaan tanah sampai bagian tertinggi pundak, tepat di belakang skapula atau kaki depan menggunakan tongkat ukur. Namun, di sini saya menggunakan tongkat ukur yang telah dimodifikasi dari kayu yang ditempel pita ukur. Nah, setelah diukur, hasil menunjukkan bahwa tinggi badan pada sapi Bali ini yaitu 116 cm. Oh iya guys, dalam pengukuran tinggi pundak ini, posisi kaki ternak harus berbentuk segi empat dan lurus ya, dan ternak harus ditempatkan di tempat yang datar, karena lokasi dan cara berdiri sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran morfometrik pada unggas. Nah, objek yang saya gunakan kali ini adalah ayam KT. Pada unggas, terutama unggas pedaging, ukuran tubuh dapat digunakan untuk menaksir bobot tubuh dan berat karkas. Di sini, saya mengawali pengukuran morfometrik tubuh pada ayam dengan mengukur lebar dada. Lebar dada pada ayam diukur dengan menggunakan pita ukur yang dimulai dengan menghubungkan sendi tulang bahu kanan dan kiri bagian depan secara melingkar. Nah, setelah diukur, hasil menunjukkan bahwa lebar dada pada ayam KT ini yaitu 12 cm. Selanjutnya, panjang tibia.
Panjang tibia atau panjang betis diukur dari persendian tulang lutut sampai dengan persendian pangkal paha yang diukur menggunakan pita ukur dalam satuan cm. Nah, tibia ini adalah salah satu bagian tubuh ayam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan menopang tubuh. Setelah diukur, hasil menunjukkan bahwa panjang tibia pada ayam KT ini yaitu 11 cm. Kemudian panjang punggung. Punggung merupakan salah satu bagian tubuh yang berada di antara leher hingga bagian ekor. Panjang punggung diukur dari tulang leher sampai pada tulang ekor menggunakan pita ukur dalam satuan cm. Setelah diukur, hasil menunjukkan bahwa panjang punggung pada ayam KT ini yaitu 19 cm. Nah, itulah pengukuran morfometrik ukuran tubuh pada ternak ruminansia dan unggas. Setelah kita mengetahui ukuran beberapa bagian tubuh ternak, kita masuk ke metode penentuan umur pada ternak ruminansia ya. Jadi, penentuan umur ini bertujuan mengetahui bagus atau tidaknya pertumbuhan dan perkembangan ternak, memudahkan peternak dalam menseleksi ternak dan melakukan pengakhiran, serta menentukan lama pemeliharaan dan manajemen pemberian pakan yang sesuai. Pada dasarnya, banyak metode yang dapat dilakukan dalam penentuan umur pada ternak ruminansia, bisa melalui gigi, cincin tanduk, recording, serta tali pusar khusus pada pedet. Di antara semua metode tersebut, yang paling akurat adalah melalui recording, kemudian disusul dengan metode melalui gigi. Nah, di sini metode penentuan umur yang saya gunakan pada ternak sapi Bali ini yaitu melalui gigi dengan melihat pergantian dan kausan gigi. Perlu teman-teman ketahui, ternak sapi tidak memiliki gigi seri atas ya. Nah, untuk lebih jelasnya, berapa jumlah gigi sapi bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini. Disimak terus videonya. Wah, ternyata ternak sapi memiliki 8 gigi seri susu yang tumbuh hanya pada rahang bawah loh. Dan gigi seri susu ini akan ditukar dengan gigi seri permanen sesuai dengan pertambahan usia ternak sapi. Selanjutnya, gigi seri permanen akan mengalami pergesekan sesuai dengan peningkatan umur. Pertukaran gigi seri susu dengan gigi seri permanen akan selesai setelah sapi berumur 4 hingga 5 tahun. Nah, pada sapi Bali ini, setelah diamati jumlah pergantian giginya, ternyata semua gigi seri susunya sudah mengalami pergantian menjadi gigi seri tetap yang ditandai dengan ciri-ciri bentuk gigi yang besar, kuat, dan berwarna agak lebih kuning jika dibandingkan gigi seri susu. Jadi, dapat diduga bahwa umur sapi tersebut berumur 3,5 hingga 4 tahun ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tingkah laku ingestif pada ternak ruminansia. Kalian tahu nggak sih apa tingkah laku ingestif itu? Bagaimana sih ciri-cirinya pada ternak ruminansia? Yuk simak video ini sampai akhir ya. Nah, tingkah laku ingestif merupakan tingkah laku yang berhubungan dengan makan, minum, merumput, menyusu, dan menjelati garam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkah laku makan dan minum, memimik mengeliminasi, dan bergerombol secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap pola makan ternak. Tingkah laku makan dan minum atau perilaku ingestif meliputi kegiatan mencari serta mengkonsumsi makanan dan minuman. Pada ternak ruminansia seperti sapi, ternak meluangkan waktu 8 hingga 10 jam untuk merumput. Kegiatan merumput pada sapi dipengaruhi oleh faktor anatomi dan fisiologisnya, yaitu tidak terdapatnya gigi seri pada rahang atas, rumput ditangkap dengan lidah, kemudian kepala disentakkan ke depan sehingga rumput terpotong oleh gigi seri rahang bawah. Setelah makan, ternak segera berbaring dan melakukan regurgitasi atau mengeluarkan rumput dari lambung ke mulut, dan selanjutnya memamah atau mengunyah kembali. Pada ternak ruminansia dengan penggunaan
pengembalaan bebas pada daerah subtropis maupun tropis, periode merumput paling banyak terjadi ketika rumen diisi dengan rumput yang baru. Hal ini terjadi menjelang pagi, menjelang senja, hingga sampai matahari terbenam, dengan satu periode lebih singkat kira-kira pada saat tengah malam. Dan sapi tidak melakukan tingkah laku konsumsi makan pada saat malam hari, karena kondisi malam hari sangat cocok untuk istirahat dan proses ruminasi. Waktu yang diperlukan untuk ruminasi lebih panjang dan ternak lebih sering melakukan ruminasi untuk memudahkan mencerna makanan tersebut di dalam saluran pencernaannya. Pada saat pengamatan yang saya lakukan, ternak sapi di sini sangat sedikit minum sehingga tidak begitu terlihat tingkah lakunya saat minum. Kurangnya konsumsi air minum pada ternak sapi biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya umur, berat badan, produksi susu, cuaca, kelembapan udara, serta jenis pakan yang dikonsumsi. Oke teman-teman, itulah rangkaian kegiatan praktikum ilmu tilik dan tingkah laku ternak yang telah saya lakukan, mulai dari pengukuran morfometrik tubuh ternak sapi dan ayam, penentuan umur sapi, serta pengamatan tingkah laku ingestif ternak sapi. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Hidayati SPT MP, Bapak Muhammad Rodiyullah SPT MSI, dan Bapak Muhammad Zaki SPT MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tilik dan tingkah laku ternak. Semoga ilmu yang telah Bapak Ibu berikan bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Bye-bye teman-teman.